Berpikir tentang waktu yang kita habiskan di dunia ini selama kita hidup. Apakah kita sudah memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat? Terkadang gue merasa waktu itu berjalan begitu sangat cepat. Gue ngerasa baru kemarin aja gue masih sekolah, ya. Terus lulus tahun 2017. Dan belakangan ini gue termondong di tahun 2005 karena banyak banget gembar-gembor di YouTube, entah itu di Instagram, entah juga di Twitter tentang 2025 ini. Ya, kalian tahu sendiri, yaitu tahun 2005 adalah tahun untuk kita upgrade skill, kesempatan kita. Nah, lanjut lagi. Nggak kerasa juga, udah 8 tahun gue udah bekerja, namun tak banyak yang gue hasilkan. Bagi gue ada satu prinsip yang selalu gue pegang saat ini. Kita harus punya hobi yang berguna, yang ada value-nya, yang ada manfaatnya, ya, untuk diri kita sendiri minimal, ya, kalau bisa sama berguna untuk masyarakat. Nah, untuk teman-teman, ya, terutama yang di bawah umur 20 tahun, selamat. Menyatakan selamat. Kenapa? Di sini kalian telah menyimak video ini ya minimal satu kali lah dalam hidup lo. Dan gue ingin lo ini sadar ya bahwa lo waktu ini sangat singkat, dan jangan sampai baru sadar di sisa hidup lo pas udah tua, ya kan. Itu pasti penyesalan, pasti ada. Teman-teman gue yang melihat video ini di atas umur 20 tahun, kejarlah gap lo yang sekarang lo sedang ingin lo gali lagi skillnya. Jangan terlalu banyak ambil resiko, teman-teman, ya, karena itu bisa memakan waktu, ya. Nah, hobi ini bisa dibilang bukan fashion, ya, bukan suatu kontes pamer-pamer barang antik, ya, atau juga bukan ajang balap liar, teman-teman. Dan bukan mahal juga nih hobi, ya. Hobi ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, ya. Mengisi otak, mengisi otot, dan mengisi dompet, ya. Gue masih inget banget dulu waktu gue udah masih umur 20-an, ya, sering berpikir bahwa hobi itu hanya kesenangan, ya. Sama nih, pasti teman-teman juga pasti kayak gitu, ya, untuk mengisi waktu kosong aja, ya. Padahal hidup kita udah kosong sebenarnya kalau kita nggak punya manfaat untuk diri kita sendiri, ya. Nah, yang tadi ya, gue bahas itu, seperti itulah gue mikir ya, dulu. Nah, gue menyadari bahwa ada hobi memberikan manfaat, ya, hobi yang ada value-nya, hobi yang bahkan sangat berguna banget untuk pikiran, untuk tubuh, dan bahkan untuk finansial. Nah, sekarang gue tanya ke teman-teman, pernah gak lo mengisi otak, atau bahkan terakhir kalinya lo mengisi otak lo, entah itu membaca, ya, belajar? Tulis di kolom komentar, ya. Hobi yang pertama sini gue akan jelaskan. Pengalaman gue nih, ya, gue mulai dengan membaca buku. Awalnya berat banget lah pasti, ya. Awalnya 1 halaman 1 hari, lalu nambah beberapa halaman dalam 1 hari. Karena gue semakin penasaran dengan cerita selanjutnya atau dengan storytelling di buku itu, ya, pastinya menambah lagi setiap harinya dari 1 halaman menjadi 1 bab dalam 1 hari. Dan tahu gak kalian, gua sadar pengetahuan itu seperti makanan bagi otak, ya. Semakin sering kita memberi makanan otak kita, maka semakin pula otak kita ini menjadi cerdas, ya. Kalau misalnya kita nggak kasih makan harian, nggak baca buku, itu rasanya nggak enak banget, teman-teman, serius. Disinilah gua merasa bisa memecahkan masalah dengan gua sering membaca buku, dengan kecerdasan otak gua, ya, walaupun nggak cerdas-cerdas amat, ya. Dan juga terungkapnya sebuah misteri dalam hidup ini yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Nah, di sisi mental, gue merasa lebih percaya diri, lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Kayak merasa hidup ini kita sebenarnya cuma permainan aja, cuma game aja gitu. Jadi benar-benar menarik dari kita mengisi otak kita.
Hobi yang kedua selanjutnya ada mengisi otot. Hobi ini kita mungkin merasa males untuk berolahraga, apalagi di usia sepantaran gue nih, pasti banyak banget temen-temen ya kayak gitu. Banyak juga dari teman-teman gue malas berolahraga dengan berbagai alasannya, dengan berbagai alibinya ya. Bisa dibilang cuma ada 3 orang aja yang masih konsisten dari 50 orang yang ada di dekat gue ya, yang masih berolahraga. Tetapi satu hal yang gue pelajari, tubuh yang sehat akan menopang jiwa yang kuat. Asik. Kita untuk menjalani hidup setiap harinya dengan penuh energi, dengan gua berolahraga. Nggak perlu pergi ke gym, nggak perlu menjadi atlet bahkan ya. Cuma jogging aja, lari ringan ya di pagi hari. Dari situlah perlahan pasti kalian ada menyadari perbedaannya ya. Badan lu menjadi lebih enteng, bugar, dan tidur pun menjadi nyenyak. No insomnia club. Dan yang terpenting di sisi mental juga, gue lebih relax ya pastinya, dan menghadapi tekanan pun gue percaya diri gitu, nggak males-malesan. Karena setiap tetesan keringat yang setiap lo olahraga, bahwa itu adalah bukti bahwa lu sedang berinvestasi kesehatan dengan diri lu sendiri. Begitupun gue kayak gitu saat berolahraga. Hobi yang terakhir ini adalah yang mengisi dompet. Hobi ini pasti banyak yang suka ya kan. Ya siapa yang nggak mau duit ya gak? Tapi di video kali ini gua nggak ngajarin lu untuk cara cepat kaya apalagi main judul. No. Hidup ini tidak hanya belajar teman-teman, harus diiringi dengan isi dompet. Hidup ini nggak cuma berolahraga, hidup ini harus diiringi dengan isi dompet. Sedikit cerita juga dari pengalaman gua. Karena gue mulai belajar tentang keuangan dan investasi, gue mulai menyisihkan sebagian uang kecil gue, tapi nggak recehan banget lah, beberapa persen lah dari hasil gaji gue yang gue punya. Ya untuk apa teman-teman? Ya untuk investasi, bukan menabung, untuk investasi, karena gue nggak suka menabung. Ya, gue sambil mencari informasi tentang investasi. Sebelum gue masuk ke dunia investasi, gue pelajari dulu. Yang pertama gue pelajari adalah reksadana ya, lalu pindah lagi ke saham, lalu pindah lagi ke kripto ya. Waktu gue masih main reksadana itu sambil belajar juga seputar dunia saham, dan seterusnya kayak gitu. Gue pelajari juga dunia kripto sebelum gue masuk ke kripto waktu gue main saham. Nah teman-teman, langkah kecil itu membawa harapan besar sampai sekarang saat ini. Gue nggak boros lagi dan lebih menghargai uang receh yang gue miliki. Dan ada beberapa hal yang gue rasakan manfaatnya yang masih sekarang gue pelajari dari keuangan. Ya, kualitas hidup lo menjadi meningkat. Belajar keuangan dan investasi dapat membantu lo meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki keuangan yang stabil dan meningkatkan pendapatan pasif dari lo berinvestasi ya. Dan lo pastinya ada suatu gambaran di masa depan ya tentang keuangan lo. Nah, dari manfaat itulah gue merasakan dari belajar ke dunia keuangan. Dan kesimpulannya teman-teman, investasi 3 arah ini dari hidup lo yang mungkin kosong menjadi hidup lo yang berkualitas. Ini benar-benar no debat banget. Pelajari 3 arah ini. Melalui perjalanan itu gue belajar bahwa mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat bukanlah soal seberapa besar ya yang gua jalani, bukan seberapa besar yang gua langkai ya, yang gua ambil, melainkan seberapa konsisten kita menjalankannya dengan mengisi otak membuat lu bijak, mengisi otak menjaga lu kesehatan, dan mengisi dompet mempersiapkan masa depan lu yang lebih aman, lebih safety, dan lebih terarah. Nah hidup gue semakin kesini ada perubahan teman-teman. Gue yang tadinya kosong, hampa gitu-gitu aja, ngebosenin, bahkan kayak hopeless lah gitu kan, kayak menyerah dengan keadaan. Kini gue semangat, gue punya tekad. Sekarang gue merasa lebih berarti dan punya tujuan hidup. Jadi jika lu merasa hidupnya masih gitu-gitu aja dan buang-buang waktu begitu aja dan ngebosan gitu, janganlah kayak gitu ya teman-teman. Ingat teman-teman, setiap langkah kecil itu adalah investasi besar di masa depan ya, yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai lu gak bisa menyelamatkan hidup lu dengan lu tidak melakukan dari 3 hal ini teman-teman.
Ya, sebagai penutup video kali ini, terima kasih teman-teman ya udah mendengar dan menyimak sampai habis dan mendengarkan cerita pengalaman gua ya. Semoga dari pengalaman ini lu bisa menginspirasi diri lu untuk membuat perubahan kecil, bahkan menyelamatkan hidup lu yang membawa kehidupan lu yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.